Halo halo lur, kali ini sapaan gue ke kalian semua akan mengarahkan kita ke sebuah negara di Eropa Tengah yang tak lain tak bukan adalah Republik Ceko lur. Four Sons adalah film Ceko yang akan kita ulas hari ini ya lur. Dikenal pula dengan judul originalnya ini lur. Film ini dirilis pada 8 Maret 2012 di Ceko lur. Film ini telah memenangkan Best Supporting Actress di ajang Czech Lion Award tahun 2013 di Ceko ya lur. Film yang disurai oleh Bodan Siam ini juga mendapatkan rating bagus dari IMDb yaitu 6,3 ya lur. So ini film keren banget menurut gue lur, dan mari kita mulai saja lur. Bekicot. Bekicot. Bekle. Hayır. Yine uyuyor mu? Yang sedang mencangkul ini adalah anak dan bapak lur. Perkenalkan dulu dengan bapaknya yang bernama Foggy, diperankan oleh Jaroslav Plesel, dan itu anak dari pernikahan pertamanya dulu lur, namanya Vena lur. Nah, si bapak alias Foggy ini punya masa lalu suram, dia make markobar lur dan obat-obatin. Sekarang dia berusaha tobat lur dan menjauhkan diri dari teman-temannya yang merusakkannya dulu lur. Dan di desa ini dia punya teman baik, ini dia orangnya lur, panggil aja dengan Pak Dukun, karena beliau ini setiap harinya membawa batu untuk mencari energi-energi baik lur. Dia pun memprediksi tanah yang dicangkul Foggy dan Vena itu ndak ada baiknya, nggak akan menghasilkan apa-apa, so ndak usah mencangkul lagi, jadi berhentilah katanya lur. Bimbanglah Foggy mendengar itu ya lur. Öyle mi? Tut bunu. Hadi tut. Biraz daha. Hadi. Ve dur. Dan ini adalah teman-temannya Vena lur. Mereka semua ini adalah anak pang dan anak jalanan lur. Semua teman Vena itu nggak ada yang jelas lur. Karena itu pula Vena suka malas-malasan sekolah gara-gara berteman dengan mereka. Görüşürüz. Hoşça kal Karel. Hey, dikkat et. Tamam tatlım. Elini bas. Yavaş ol. Görüşürüz. Sampai malam Vena belum pulang-pulang juga lur. So istri Foggy yang bernama Jana, diperankan oleh Anna Geslerova, khawatir banget lur. Dia pun nggak suka Vena seperti itu pulang tengah malam ya lur. Terlebih teman-temannya anak-anak pang pula lur. Dan Foggy selalu membelanya ya lur. Meski Jana ini ibu tirinya Vena, tetapi dia sangat peduli dengan Vena ya lur. Dia sangat menyayangi si Vena itu lur. Karena diminta Jana untuk mencari si Vena, akhirnya Foggy pun keluar malam itu untuk mencarinya lur. Dia pun melihat si Vena tengah asik oleng-olengan bersama teman-teman pangnya lur. Dia pun membawa Vena balik dan Foggy sama sekali tak memarahinya ternyata lur. Dia pun malah selalu membela si Vena ini ya lur. Makanya si Vena ini hancur banget hidupnya lur. Berbanding terbalik dengan Jana yang ingin merawat dan mengajari Vena cara hidup yang baik dan benar ya lur. Dan inilah pekerjaan Foggy lur. Dia bekerja sebagai teknisi listrik di sebuah perusahaan. Dan dia melakukan pekerjaan ini demi untuk berubah ya lur, dari masa lalu yang suram, dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang lur, agar menjadi manusia yang baik dan benar. Meski dalam hatinya dia nggak menyukai gawean ini lur. Burası dolu. Hemen. Ne oldu? Sonra konuşuruz. Tamam. Hadi bir taraftan. Dan ini pula pekerjaan si Jana bininya Foggy itu lur. Dia bekerja di kantor pos bagian pelayanan ya lur. Karena Jana dan Foggy hanyalah karyawan biasa, sudah barang tentu mereka ini keluarga yang sederhana atau biasa pula ya lur. Tabii uyandırman gerekiyor tatlım. Nasıl yapacağımı söyle. Tabii söyleyeyim, ayağa kalk. Yani bu insanlara ne kadar kötü davrandığının farkında mısın? İşte. Hepsi bu mu? Evet. Foggy dan Jana memiliki pula putri yang masih kecil lur. Ini buah cinta mereka, karena yang sulung kan anak Foggy dari istri yang dulu lur. Dan keluarga ini pun nampak sangat bahagia lur. Hingga suatu hari masalah pun datang lur. Masalah pada si Vena ini, karena dia nggak punya hubungan yang bagus dengan si Foggy bokapnya. Dia pun curhat ke Jana nyokap tirinya itu lur, dimana dia kedapatan ngudut di sekolah. Dan dia pun harus memanggil orang tuanya ke sana lur. Karena nggak berani ngomong ke Foggy, dia pun ngomong ke Jana. Sonrakini atmamı ister misin? Çok iyi olur. Bunu yıkayayım mı? Tamam.
Akhirnya datanglah dia ke sekolah Vena anaknya itu lur, dan dia pun bertemu dengan gurunya dan juga wali kelasnya lur. Dan akhirnya si Vena diskors ya lur. Benden utanıyor musun? Öyle mi sahiden? Karena pusing malam itu, Foggy pun coba ngambil jatah lur Jana Meladinis. Namun sayang Foggy nggak bisa begawe lur. Mungkin dia lagi pusing ya lur, dan dia nggak bisa cikipio malam itu. Dan Jana cukup kecewa banget lur. Foggy yang belakangan merasa dirinya kosong dan pusing dengan banyak masalah, memanggil temannya si Karel atau Pak Dukun lur untuk memberi aura positif di rumah mereka. Burada uyuyamazsın. Hayır, olmaz. Dan itu ditentang banget sama si Jana lur. Dia nggak setuju banget dengan dunia perdukunannya lur, maka ributlah mereka lur. Dan Foggy yang percaya banget dengan hal demikian membuat Jana ndak tahan lur. Dia pun memarahi Karel temannya Foggy itu dan mengusirnya lur. Dan di luar sepengetahuan Jana, Foggy pun semakin mendekatkan diri dengan si Karel itu lur. Dia bekerja menjadi asisten Karel yang membuka kelas untuk orang-orang yang mau merefleksi diri dengan pikiran lur. Tentu Jana nggak setuju banget dengan ini ya lur. Bağlantımızı kaybediyoruz. Bütün bedeniniz hissetmeni. Hissedebiliyor musunuz? Nah, Karel hari itu membuat masalah pula lur di sebuah kafe saat orang-orang nonton timnas Ceko main di Piala Dunia. Karel mematikan TV-nya karena dia mengatakan ada aura negatif di TV itu lur. Dia pun dikeroyok bersama dengan si Foggy ya lur. Nah, karena itulah Foggy benar-benar lelah dengan sejuta masalah dalam hidupnya itu lur. Dia pun menemui teman Vena anaknya itu yang merupakan anak pang ya lur. Dia bernama Jerry. Karena sedang pusing, dia meminta udut markobar ke si Jerry itu lur. Dan akhirnya dia pun kembali ke jalannya yang dulu ya lur, menggunakan markobar. Dan saat pulang dia pun bertemu Vena yang sudah mohawk rambutnya ke anak pang lur. Dia sedang oleng pula. Foggy membawanya pulang. Sesampai di rumah betapa hancur hatinya Jana melihat laki dan anaknya sama-sama oleng lur. Dia kecewa banget. Foggy kembali ngudut ya lur. Gel tatlım gel. Sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için devlet bir yardım kampanyası başlattı. Nah, karena kondisi Vena yang nggak bisa datang ke sekolah dan Foggy yang masih terkapar di rumah, akhirnya Jana pun mendatangi sekolah Vena untuk memberitahu kondisi Vena ke wali kelasnya lur. Dan Jana curhat panjang ke Pak Guru mengenai kondisi Vena, hingga dia nggak sadar curhat juga tentang Foggy lakinya yang sudah berubah ya lur. Dan Pak Guru di situ tahu kalau Vena seperti ini karena kondisi keluarganya yang nggak beres lur. Bir tartışma yaşadık. Bir şey oldu mu? Bilmiyorum. Uyuşturucu kullanıyor mu? Hayır olsa bilirdim değil mi? Ne lafı? Bana geri zekalı dedi. Saat mau pulang tiba-tiba mobil si Jana ini rusak lur, tekor akinya. Nah untung ada Pak Guru dan akhirnya beliau dengan ramah memberikan tumpangan kepada si Jana lur. Bir türlü çalışmıyor. Pak Guru tegang banget lur, ternyata beliau nggak berani sama cewek ya lur. Dan Jana yang belum mau pulang ke rumah ingin melihat tanaman Pak Guru yang suka berkebun ini lur. Dan dari situlah mereka berdua akhirnya menjadi dekat ya lur. Dan ketika Pak Guru memperlihatkan kamarnya dengan pemandangan jendela yang sangat indah, disitulah Pak Guru yang nggak kuat ini mau nggak mau nyosor dulu kepada si Jana lur. Otomatis sudah Jana yang udah lama nggak dikasih cikipio sama Foggy ini nurut, dan gelut pun akhirnya terjadi antara Jana versus Pak Guru. Dan mereka pun secara resmi dan sah serong ya lur. Sesampai di rumah keributan kembali terjadi ketika Jana melihat Foggy marah-marah kepada si Vena lur, dan mereka pun kembali ribut lagi. Dan di sini Jana pun mulai bosan dengan apa yang terjadi di rumah ini. Dia juga mulai lelah ya lur.
Dan Foggy yang udah lama nganggur ini kembali mengisi waktunya menemani Karel si dukun kemana-mana lur. Dia pun mengisi waktunya dengan hal-hal yang sama sekali enggak penting lur. Vena punya masalah dengan temannya sesama anak pang dan Foggy malam itu dibawa Karel ke klub lur. Di situ Foggy kenalan sama cewek-cewek dan Jana menunggunya pulang sampai tengah malam lur. Jarang-jarang Foggy pulang malam ya lur. Etkilenen bölgelerdeki kurtarma çalışmaları tamamlanmak üzere. Afet bölgesine yardım gelmeye devam ediyor. Muhabirimiz size afet bölgesinden bildirdi. Uyumayacak mısın? Dan ternyata malam itu Foggy menghabiskan malam di Oyo lur dengan penuh keringat jagung. Dan sementara Vena di rumah menemani nyokap tirinya itu lur. Dia sangat perhatian dengan nyokapnya. Dia menghiburnya melihat nyokapnya yang sedang sedih ya lur. Begitu juga dengan si Jana lur. Intinya mereka berdua ini sama-sama kecewa dengan sikap si Foggy lur. Zarar gören vatandaşlar için devlet bir yardım kampanyası başlattı. Sel felaketinde zarar gören vatandaşlara yardım etmek için Hingga pagi hari Foggy nggak pulang-pulang lur. Dia masih bersama dengan Karel si dukun itu dan nggak ngabarin ke bininya di mana dia sekarang. Dan di pagi itu Foggy mandangin matahari lur. Dia merasa hidupnya benar-benar gelap, pekerjaan nggak punya, anak sibuk di jalanan, sama bini ribut manjang dan hidup benar-benar monoton lur. Hanya Karel yang membawanya ke sana kemari untuk menghibur dirinya lur. Alangkah sakitnya perasaan hati semenjak kau pergi meninggalkan aku sendiri. Dan Foggy mulai hidup dalam kehidupan Karel lur. Dia menjadi bagian dari kehidupan Karel lur karena dia sungguh begitu ngefans sama Karel sepertinya lur. Dia menjadi jauh lebih percaya dengan Karel si dukun itu dibanding dengan anak bininya lur. Dia nggak peduli dengan yang lain lagi. Dia sibuk mencari aura positif bersama dengan Karel dengan membawa batu-batu yang dipercaya si Karel ikut membawa energi positif lur. Dia pun mencari bebatuan yang diajarin Karel seperti apa batu-batu yang berenergi positif itu lur. Dan Foggy mulai terlihat bego banget di sini ya lur. Seminggu kemudian barulah dia pulang lur. Tentulah dia disambut dengan merungut oleh anak bininya. Kalau seminggu nggak pulang dan bawa segepok duit mending ya lur. Ini mah kagak lur, wajarlah dia merengut ya lur. Kırlangıç veya psikoloğu gibi beyaz et kullanabilirsin. Bunları ayrı da kızartabilir, sonradan çorbaya ekleyebilirsin. Sementara itu esok hari Vena dan teman-teman pangnya menaruh binatang pemakan daun di kebun-kebun milik Pak Guru lur. Karena Vena tahu ibunya nyerong dari temannya yang melihat dengan mata kepalanya sendiri lur. Mereka ngerjain Pak Guru itu lur. Dan Vena hari itu melihat sendiri nyokapnya Cikipiu sama wali kelas dia lur. Akhirnya Vena melempar kaca kamar sehingga Cikipiu pun akhirnya terhenti lur. Dan Pak Guru pun melihat itu ternyata Vena muridnya lur. Kacaulah dunia akhirat ya lur. Vena mulai berubah sikapnya di rumah lur. Dia mencoba menahan untuk tak kasih tahu si bokap karena dia nggak ingin keluarga mereka hancur lur. Dan Vena benar-benar menyimpannya dengan baik rahasia itu. Hanya dia dan Jana nyokapnya yang tahu. Ama sana güveniyor. İstemiyorum. Dan malam itu Jana menolak kasih Cikipiu ke Foggy lur. Dia benar-benar capek katanya lur. Foggy pun akhirnya kecewa ya lur. Nah setiap hari Jana terus saja mampir ke rumah Pak Guru untuk minta Cikipiu lur. Mereka melakukan setiap pulang kerja. Dan Jana mungkin merasa mendapat kasih sayang yang sebenar-benarnya dari Pak Guru ini lur. Dibanding dengan Foggy. Sementara Foggy menjaga si bungsu di rumah saat itu ya lur. Dia belum juga dapat kerja lur. Şimdi uyumaya gidecek. Evet. Onu tutacağım. O zaman onu tut ve uyu hadi. Küçük. İkiniz birlikte tamam. Gözlerini kapat. Hadi kapat şimdi. Dan hingga pada akhirnya Foggy melihat sendiri Jana diantar oleh wali kelas Vena siang itu lur, si Pak Guru itu. Kenapa Jana berani? Ternyata siang itu Jana mutusin pergi dari rumah lur. Dia pun mengambil semua bajunya. Foggy berusaha menahannya. Dia menolak, dia mau bersama Pak Guru katanya lur. Jana membawa si bungsu juga. Dan saat dia keluar rumah ternyata Pak Guru udah pergi lur. Malulah si Jana ini lur. Udah niat kabur sama orang, orangnya kabur duluan lur. Namun karena udah niatan Jana pun akhirnya memutuskan pergi jalan kaki lur. Dia pergi ke rumah Karel ternyata lur, namun sayang Karel mengatakan Jana bawa energi negatif. Dia pun menolaknya meski bini Karel menerimanya, namun Karel menolaknya lur. Seperti Jana menolak Karel si dulu ya lur. Dan hidup Foggy pun semakin kacau. Dia kembali minum teh botol dan ngudut lagi lur. Dan pada akhirnya Karel memberitahu Foggy Jana ada di rumahnya. Foggy berencana menjemputnya besok. Dan malam itu Vena bersama teman pangnya mengalami kecelakaan.
Bakın dedim. Sen önüne bak dostum. Hadi oradan. Dan esok hari Foggy pun pergi menjemput Jana. Jana menangis histeris lur karena dia benar-benar malu ya lur. Pak guru yang dibangga-banggakannya kepada Foggy itu ternyata cuma mau enak doang sama dia lur. Dan di dalam mobil sempat Jana minta berhenti ingin kembali pergi lur. Namun Foggy mengejar dan menenangkannya ya lur. Foggy mengatakan dia menerima Jana apa adanya. Aptal oğlum. Çıkmam gerekiyor. Sesampai di rumah, kabar buruk pun datang di mana Vena kritis di rumah sakit lur. Dan hancurlah hati Foggy dan Jana melihat kondisi Vena saat itu lur. Pada akhirnya kondisi Vena itulah yang kembali mendamaikan keluarga ini lur. Film ini pun akhirnya tamat lur. Inti dari film ini adalah karakter Foggy yang diperankan oleh Jaroslav Pless lur. Dia mencari sesuatu yang tak pasti ya lur, karena dia benar-benar merasa kosong dengan hidupnya lur. Pasca pemulihan dari ketergantungan terhadap narkoba lur. Dan itu membuat semua kacau. Dia pengangguran, bini yang merasa dikesampingkan, dan anak-anak yang tak terurus. Semakin dia mencari, semakin pula hidupnya kacau. Itu intinya lur. Dan film ini mungkin tidak cocok untuk semua penonton karena ritme ceritanya yang lambat dan fokus pada karakter dan hubungan pribadi daripada aksi atau plot yang seru ya lur. Beberapa penonton mungkin merasa bahwa film ini terlalu introspektif atau terlalu berfokus pada karakter utamanya ya lur. Jaroslav Pless memberikan penampilan yang bagus lewat karakter Foggy lur. Dia mendapatkan sekali acting dan performnya di film ini. Begitu juga dengan Anna Geslerova dengan karakter Jananya, dia melakukan tugasnya dengan baik ya lur. Pesan film ini adalah jalani aja kehidupan seperti air yang mengalir lur, nggak usah terobsesi mencari sesuatu yang tak pasti, karena semakin kita mencari semakin pula kita merasa tak cukup ya lur. Oke lur, saatnya gue apa lur? Ciao lur.